Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak kelas 9, ketemu lagi sama Ibu di pelajaran IPS. Gimana kabarnya kalian? Ibu harap kalian dalam keadaan sehat ya. Pertemuan sebelumnya, di minggu sebelumnya, kita sudah membahas tentang peta PTS, dan minggu selanjutnya juga kita sudah melakukan remedial. Maka di pertemuan minggu ini untuk IPS kelas 9, yaitu materi barunya yaitu perubahan sosial budaya dan globalisasi. Yang pertama yaitu perubahan sosial budaya dalam masyarakat. Apakah perubahan sosial budaya itu? Perubahan sosial budaya itu adalah perubahan struktural sosial dan perilaku manusia dalam masyarakat secara bertahap dalam waktu yang lain. Nih, kita lihat ya, perhatikan gambar ini. Gambar ada yang main kelereng, kemudian main karet, dan main HP. Perlu kita ketahui bahwa setiap generasi, setiap tahun akan ada perkembangan perubahan, yaitu di bidang teknologi, sosial, maupun budaya. Apakah kalian dulu pernah bermain karet, atau main kelereng, atau main galaksi? Mungkin pada waktu zaman ibu, waktu kecil kita sering yang namanya main karet, kemudian kalau laki-laki main kelereng. Tapi beda halnya dengan zaman sekarang. Kalau sekarang anak-anak bentar-bentar main HP, bentar-bentar cari HP. Beda halnya dengan zaman waktu ibu kecil tahun 90-an. Waktu tahun 90-an permainan itu seperti karet, galaksi, sonda, dan banyak lainnya. Karena di zaman itu ibu belum ada yang namanya HP. HP itu belum ada, hanya orang-orang tertentu saja yang memiliki HP. Selain itu, HP-nya juga nggak secanggih yang zaman sekarang ini. Zaman dulu HP itu cuma bisa buat SMS aja, nggak ada kameranya, nggak secanggih sekarang kayak Android seperti ini. Makanya oleh karena itu, setiap ada perkembangan, pola pikir manusia akan mengikuti zamannya. Jadi semua itu pasti ada prosesnya, nggak tiba-tiba langsung Android. Tiba-tiba misalnya dari main karet, tiba-tiba langsung ada Android, enggak ya. Mula-mulanya awalnya kita tahu HP itu nggak ada kameranya, kesini-sini HP jadi ada kameranya, kemudian kameranya juga sekarang lebih canggih, lebih bagus. Kayak misalnya Samsung itu kan ada tipe-tipenya. Semakin kesini semakin canggih. Kemudian selain itu ada perbedaan antara evolusi dan revolusi. Apa sih Bu? Apa bedanya evolusi dan revolusi? Evolusi adalah perubahan sosial budaya yang terjadi dengan sendirinya tanpa dikehendaki dalam proses lambat, terjadi dengan sendirinya tanpa dikehendaki. Nah, kalau evolusi itu prosesnya lambat. Kemudian kalau revolusi yaitu perubahan sosial budaya yang berlangsung secara cepat. Biasanya diawali dengan adanya ketegangan atau konflik, harus memiliki kekuatan besar dan dukungan masyarakat. Nah, jadi kalau revolusi ini berlangsungnya secara cepat, tetapi perlu adanya ketegangan dulu atau konflik yang mengakibatkan ada dukungan besar atau kekuatan besar dari masyarakat. Maka akan ada perubahan revolusi. Lalu kalau perubahan evolusi itu apa sih contohnya? Nah, contohnya misalnya kayak suku anak rimba ya. Kalau suku anak rimba itu akhirnya dapat melakukan cocok tanam sendiri, berarti dia melakukan secara lambat. Atau suku-suku pedalaman. Kita tahu kalau di suku pedalaman itu beda sama sekarang atau yang di perkotaan.
Di suku pedalaman, kalau misalnya mau sekolah, mereka nggak seperti yang kita ini naik angkot, mudah, cepat. Tapi kalau di suku pedalaman, mau ke sekolah itu mereka harus menyeberangi sungai dulu, udah gitu belum kalau ada banjir dan lain-lainnya. Pokoknya untuk ke sekolah itu mereka mengalami kesusahan. Jadi prosesnya untuk perubahannya di suku pedalaman itu sangat lambat. Tapi lama-lama mereka juga akan sekolah dengan mudah, tapi prosesnya lambat. Nah, kalau perubahan revolusi secara cepat, contohnya itu misalnya pada zaman dulu, saat sebelum listrik di desa, saat sebelum listrik masuk ke desa, kita mau belajar itu pakai lampu minyak. Nah, sekarang adanya PLN, semua bisa memakai listrik. Kok gitu sih Bu? Iya, karena itu merupakan adanya dukungan masyarakat atau kekuatan besar. Di desa itu masyarakatnya pengen nih punya listrik, maka diadakanlah atau dibuatlah oleh PLN untuk diadakannya listrik melalui warga ke warga. Ya. Kemudian selanjutnya ada juga misalnya contoh yang lain tentang perubahan revolusi, yaitu kerusuhan tahun 1998. Kita tahu untuk penanda kita ingin berubah seluruh masyarakat, maka seluruh masyarakat pada waktu itu, masyarakat Indonesia bergerak dan akhirnya maksudnya bergerak mendemo, yang akhirnya turunlah Soeharto. Nah, itu merupakan juga termasuk perubahan revolusi. Tapi di sini perubahan revolusi yang mana memiliki kekuatan besar, ada dukungan dari masyarakat. Kemudian selain itu, apa sih Bu faktor penyebab perubahan sosial budaya? Faktor penyebab perubahan sosial budaya itu ada dua faktor ya. Yang pertama faktor internal, yang kedua adalah faktor eksternal. Faktor internal yaitu pertumbuhan penduduk. Kita tahu di pertumbuhan penduduk itu ada proses kematian dan kehidupan, yang mana itu mengakibatkan perubahan. Kemudian ada penemuan-penemuan baru, itu juga mengakibatkan perubahan sosial budaya. Yang selanjutnya ada konflik dalam masyarakat, kemudian terjadinya revolusi, ya seperti yang tadi Ibu sudah jelaskan. Selanjutnya, selain faktor internal, ada juga faktor eksternal. Faktor eksternal yaitu yang pertama faktor kebudayaan, yang kedua kondisi fisik alam yang berubah, yang ketiga adalah peperangan. Bu, apa sih yang dimaksud dengan globalisasi? Apa itu globalisasi? Nah, globalisasi adalah istilah yang digunakan untuk menjelaskan perubahan-perubahan pada masyarakat dan dalam perekonomian dunia yang dihasilkan oleh meningkatnya perdagangan dan pertukaran kebudayaan. Nah, di sini ada gambar tentang negara maju dan negara berkembang. Negara maju dan berkembang. Negara maju dan berkembang, kita tidak bisa terlepas dari perbedaan negara maju dan negara berkembang. Kita lihat dari gambar yang warnanya oranye, nih yang warnanya oranye ini. Nih, Asia, Eropa, Amerika, Australia. Nah, ini merupakan negara maju. Nah, kayak Amerika ini adalah negara maju yang dari dulu memang sudah maju. Kalau yang ini Asia, Eropa yang warna oranye ini termasuk negara maju. Sedangkan yang warna ini, nih, oranye tua. Nah, ini termasuk Indonesia. Nah, Indonesia adalah negara berkembang. Apa sih Bu perbedaannya antara negara berkembang dan negara maju? Kalau negara maju itu perbedaannya dilihat dari apanya? Dari ipteknya. Ipteknya lebih canggih. Kemudian perubahan sosial budayanya juga lebih pesat dibanding di negara-negara lain. Kalau misalnya di negara maju mah
perubahan sosialnya cepat, ipteknya juga canggih. Sedangkan kalau misalnya di negara berkembang, termasuk Indonesia, perubahan sosial budayanya lebih lambat. Meskipun misalnya ada perubahan, tapi bukan ke ipteknya, melainkan ke sosial budayanya. Nah, dari situ insya Allah paham ya, yang udah Ibu terangkan tentang perubahan sosial budaya dan globalisasi. Semoga apa yang Ibu terangkan dari awal sampai akhir bisa bermanfaat buat kalian semua. Insya Allah di pertemuan selanjutnya Ibu akan memberikan video pembelajaran masih membahas tentang perubahan sosial budaya dan globalisasi. Cukup sekian dari Ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.